modal saya itu cuma satu, cuma berusaha sama nekat itu. Berusaha sama nekat. Ya nekat. Luar biasa. Harus jadi tim gua tuh. Nekat ya. Oh iya, nekat ya Nekat dan berusaha itu sepertinya slogan ini anak buah tong setan, Bro. Saya sudah berkali-kali ngomong. Ini kita itu bina otot, bukan olahraga teknik atau endurance. Iya. Kita makanin otot itu tiap hari, gram by gram. Iya. Sekarang sampai detik ini kita nggak ada anggaran. Iya. Atlet suruh tanding kalau kasih makan apa? Iya, benar. Ini yang ditandingkan otot. Semua cabur Hmm? dalam masalah yang berbeda, tapi di dalam posisi yang sama, Oke. Kepepet. kepepet. Kayak kemarin atlet panjat tebing katanya sewa Tebingnya nggak ada. tapi ya itu Tebingnya nggak ada? sewa. Harus Nyewa tebing. Waduh. luar Terus biasa. ada lagi yang balap motor. Ada pembalapnya nggak ada motornya. Ngapain buang-buang dari biaya untuk porprov? Mungkinan kita bikin untuk membangun Sidoarjo, infrastrukturnya Sidoarjo. Oh itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda makanya, dong. Karena kan kan kedua hal itu ada anggaran masing-masing. Semua pelatih itu memang berkeluh kesah di situ. Ada yang nggak bisa sewa tempat buat latihan. Ada yang nggak punya mungkin Motor tadi. Iya, surplusnya kurang lah. Sudah aku bilang sabar bos. Atletku aja makan ayam tiren. Oke guys, welcome back to Aji Strongman YouTube channel. Dan kita kembali di Strongcast, Strongman Podcast. Dan kali ini bro, kita langsung mendatangkan ini bintang tamu jauh-jauh dari Malang bro. Berapa jam ke Malang? 12. 12 jam. Wah, oke. Kita langsung sambut ada Bang Barkah ya. Ya Barkah. Bang Barkah, Bang Indra. Indra, Herlambang. Ian Herlambang, satu lagi Arga ya. Arganata. Nih jadi mereka inilah Ya. yang viral kemarin Yang nih. kemarin viral. Di sosial media. Yes. Mengenai apa bro? Ayam tiren. Ayam tiren. Gua nggak tega ngomongnya. Iya, Nyuci jadi- ayam di kamar mandi. Iya lagi nyuci yang gue ayam. inget pokoknya bicepnya mana bicepnya? Itu bisa Arga ya. Ya, bicepnya Yang Arga. videoin masnya. Ya. Oh, kenapa yang ini nggak tricep kan ini bicep? Ini tricepnya. Ada yang gini Saya ya? pegang ayam kan, dia yang pegang ayam. Oh, iya. Oh iya benar dia pegang ayam. Langsung aja nih, guys ya. Beneran ayam tiren bang? Beneran. Bener. Sekali lagi gue tanya nih bang. Iya. Beneran. Bener ayam tiren. Oh, oke, lanjut mas. Kalau gitu. Kenapa bisa makan ayam tiren bang? Sebenarnya kita itu terkendala sama biaya. Oke. Jadi dari pemerintah daerah itu meleset jauh. Ini berarti apa? Pemcap ya? Pencap. Karena kabupaten. Iya. Pengkap. Pengkap Pengkap. Malang. Oke terus? Jadi karena anak-anak ini juga masih pelajar, si Arga 14 tahun. SMP. SMP kelas 2. Si Ian 17 tahun. SMA kelas SMA 2. SMA kelas 2. Jadi kendalanya memang di pembiayaan. Oke. Jadi saya kira kemarin itu dana dari Pemda. Kita kan sudah 2 kali nih juara Porprov, juara umum. Paling enggak perhatiannya lebih lah. Porprov nih sorry, Porprov itu berarti seprovinsi Jawa Timur. Iya, iya. Malang tuh juara. Juara umum. Oke. 2 kali. Kemarin kita di 2023 itu kita kirim 6 atlet, 5 medali. Kita coba di tahun ini kita kirim 12 atlet. Salah satunya mereka ini. Iya, salah satu mereka. Duanya mereka ini. Nah, dengan pertimbangan mungkin perhatian pemerintah daerah ke kita lebih. Karena sudah juara umum. Ya, 2 kali juara umum. Ternyata di perjalanan nggak sesuai. Gak sesuai ini gimana? Apa Gini. samsek nggak ada atau cuma Bukan. depannya doang? Depannya doang. Berapa bulan? Sebulan? Kalau kita tarik di 2023
itu dana itu Januari, Februari, Maret Keluar. Iya. keluar. Untuk 12 atlet. Ya, untuk 6 atlet di 2023. Oh iya sorry ya 2023. Untuk tahun ini baru keluar kemarin tanggal 5 Mei. Itu pun Berarti setelah viral. setelah viral. Ya. Jadi baru dikasih antara 1 sampai 1,5 per atlet. Jadi kan tergantung grade-nya. Kalau Iya. yang sudah pernah juara dikasih 1,5. Berapa? 1,5. Yang udah pernah juara? Ya. Kalau yang masih 1 ini juta. Oh 1 juta. Iya. Jadi nggak sesuai ekspektasi kita di awal gitu loh. Sedangkan Sorry saya potong. Anggarannya ada nggak sih bang dari sananya gitu? pastinya ada. Kalau berkaca dari anjay gue kata-kata gue berkaca. Kalau dari yang Porprov sebelumnya yang Malang itu menang, itu dananya lancar. Lancar. Persiapan berapa lama? Di mana? Yang 2023 itu? 2023. 2023 sama, kurang lebih sama. Berarti emang anggarannya sama, cuman diulang lagi ternyata nggak keluar. Iya. Apa karena penambahan jadi 12 orang? Enggak juga. Katanya sih efisiensi. Hmm. Programnya Efisiensi. efisiensi. Anggaran. Jadi diefisiensi jadi berapa? Ada kejelasan di situ? Kemarin itu dijelaskan setiap puslat. Jadi untuk uang transportnya anak-anak itu dijelaskan kemarin antara 1 juta. Pokoknya bulan ini kita terima itu 18 juta. Buat Untuk 12. 14 sama pelatih ya. Itu sampai Porprovnya yaitu bulan Juni. Sedangkan Berarti 2 kali lagi nih ya. Iya. ya ini pun terlambat. Kan dananya seharusnya Maret, April, Mei. Jadi udah di Harusnya 3 tahap kan? Berarti harusnya udah reimburse-nya 3 bulan dong, Bro. Ya. Harusnya 3 juta dong dia dapatnya. Loh, enggak, ini tahap 2 kan dikeluarkan setiap Tiap bulan. ada tiap ininya, bulan, ya. tiap bulan. Jadi sebenarnya ini sudah masuk tahap 2. Kalau kita hitung Maret, April, Mei, Juni, kita nggak dapat, kan aneh. Hitungan mereka 3 bulan. Di bulan Juni kan kita masih latihan. Apalagi mau tanding ya. Nah, jadi dihitung Maret, April, Mei. Oke, gua mau ke Bang Barkah dulu nih sebagai abang kan pelatih nih ya di Malang nih. Saya di provinsi. Provinsi Jawa Timur berarti ya, pelatih PBFI Provinsi Jawa Timur. Kalau untuk idealnya Bang, 1 orang atlet persiapan 3 bulan tanding tingkat Porprov atau Prapon membutuhkan berapa 1 atlet? Untuk nominal rupiah. Iya, Iya minimal kurang lebih. 4 juta lah. 4 juta sampai tanding. Iya. Maksudnya sebulan kan? Sebulan 4 juta. Jadi kalau 3 bulan itu 12 juta. Ya. Itu untuk tingkat nasional ya. Udah masuk ke istilahnya ke pusladanya ya. Udah masuk ke pusladanya loh ya. Itu UMR 4,3 selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Itu termasuk suplemen enggak? Beda lagi. Oh, suplemen tuh beda lagi. Oh, itu hanya ibaratnya kayak Uang transport tadi. Oh, transport tadi itu. Oh, itu Uang di luar. saku lah istilahnya. Iya. Kita bicara Jawa Timur loh ya, pada khususnya pada Jawa Timur, saya nggak bicara provinsi lain. Jadi kalau pembinaan di Provinsi Jatim, kalau dari Pengprov ke atlet Puslada sangat baik sekali. Monitoringnya dengan KONI juga bagus. Sampai saat ini bang. Sampai saat ini. Nggak ada Berarti masalah. hal itu sudah pernah terjadi ya. Yang 4, sekian itu sudah pernah terjadi belum? Kira-kira? Sudah terjadi semenjak kepemimpinan dari Pak Raja Sihaan ini. Oh berarti pernah terjadi gitu? Pernah sebelum-sebelumnya Pernah pernah. sebelum-sebelumnya pernah. Sebelum-sebelumnya Ah. pernah. Terus berjalan sampai hari ini nggak kira-kira bang? Untuk Ya kan abang bilang idealnya kan 4,3 itu tadi tuh. Kan dan pernah berjalan di kepemimpinan Pak siapa tuh? Pak Raja. Pak Raja Sihaan itu. Nah, sekarang itu sampai seberapa lama pernah berjalannya itu bang?
Ini kan kita PBFI di Jawa Timur kan masih satu periode masih kurang 2026 ini masa. Oke. Jadi masih kita kedepannya nggak tahu lagi kan masa jabatannya kan Habis. Tapi selama kepemimpinan ini dari ketua kami, kesejahteraan atlet itu sangat-sangat terjamin karena beliaunya itu benar-benar apa ya? Peduli lah ya. Peduli. Untuk yang bagian Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Oke. Siapa namanya tadi? Pak Raja Siaan. Pak Raja Siaan. Wah, terima kasih banyak nih atas. Oh iya, di sini ya. Oh iya untuk Pak Raja Siaan. Kayak gue ngomong Pak apa Bang sih ya? Pak aja ya. Pak aja. Oke, Pak Raja Siaan, terima kasih untuk kepeduliannya terhadap atlet-atlet PBFI di Jatim. Jawa Timur. Jawa Timur. Gitu. Nah, tapi untuk Malang ini kok bisa terjadi keterlambatan Bang? Gimana jadi Bang? Menurut gini. Abang? Ini kan dari setiap kita dari pihak provinsi Ya. itu kan tidak mencampur adukkan urusan ini kan hubungannya uang ya. Ya. Uang ini Ya. berhubungan dengan dispora dulu. Dispora tiap daerah. Dispora tiap daerah, baru ke KONI, baru ke Pengcap, baru ke atlet. Nah masalahnya kemarin kasus yang menimpa saya di Sidoarjo juga sampai detik ini saya enggak ada loh ya. Nggak ada maksudnya nggak? Belum terima saya Belum sama terima sekali, sama sekali sampai detik ini. Oke. Nah ini ujung-ujungnya lagi di dispora. Oh berarti semua mandeknya di dispora. Dispora keterangan yang saya dapat. Ya, Ya. keterangan terakhir ya. Keterangan Ya. terakhir. Ah. Ya makanya ini kan saya berpikir kita dituntut untuk jadi juara. Iya. Kita harus mendulang emas banyak-banyak. Sementara kita Puslacap, Puslatnya daerah itu, kabupaten itu, sudah saya laksanakan mulai per Januari kemarin. Udah jalan ya. Udah jalan sebetulnya. Per Januari ini bulan Mei. Bulan Belum Mei. terima sepeser Sepeser pun. pun. Akhirnya itu dengan duit sendiri. Ya mau nggak mau. Iya. Ya sekarang gini aja, Mas Haji. Saya kan prinsip saya selesaikan dulu tanggung jawab saya. Iya. Tah gimana caranya? Iya. Baru setelah semua terjadi, berhak kan saya menuntut hak saya. Oh Iya. iya berhak. Ya, makanya dari itu. Hmm. Ya saya diam aja dulu. Kita tunggu aja. Tapi alangkah baiknya ya Bang ya, saran saya di follow up terus Bang. Jadi sambil berjalan Sekarang sambil gini, follow up terus. Himbauan terakhir dari ketua kami yang ada di Sidoarjo. Sorry ini Mbak Sidoarjo juga. Iya, Sorry, iya. sorry. Oh. Kita disuruh cari bapak asuh. Lah siapa yang mau ngasuh binaraga? Loh iya, Wah. gimana? Lah, iya kan? Apa ya? Kan ada anggarannya bos. Kan Kalau ada Jack anggaran, Cutler, bro. iya. Kalau ada anggaran ya itu dicairin dulu. Nah. Begitu itu cair, kalau mau dapat lebihan, baru cari bapak asuh buat Nah. sponsor. Bapak asuh tuh kayak sponsorship gitu ya. Iya, sponsor. Oke, Itu loh, lo gimana caranya lo mau suruh cari bapak asuh sedangkan anggaran lo ini nggak lo cairin, mau Suruh dikemanain? mandiri. minimal Iya. surat rekomendasi kan, masa kita harus sudah ngelola organisasi, kita harus cari sendiri kan. Minimal kan surat rekomendasi dari pemerintah daerah untuk keputusan A, B, Waduh, atau C. tapi kalau itu saya nggak setuju Bang. Yang harus dilakukan para pengurus, cairkan dulu anggaran yang ada. Oh, iya. Surat rekomendasi itu tetap keluar. Ini kan soal hak dan kewajiban. Ya, karena itu kewajiban. Cairin dulu anggarannya gitu loh, cairin dulu, biarin atlet Sekarang ini kalau- terima haknya. Ketika kurang, baru bisa menerima surat rekomendasi. Kalau ada kurangnya. Kalau ada kurang, pasti kurang loh Pasti Bang. kurang. ya Lagi kan? nombok kan? Iya. Nombok Bang Barka. Iya. Kalau sekarang kan atlet yang kesusahan, ya Bang Barka pasti nombok dong karena mengeluarkan semuanya pakai uang sendiri kan. Ya, makanya semua ini kan gini. Kita ngomong di kabupaten ya. Ini kan masalahnya per kabupaten. Jadi Iya. kayak provinsi nggak bisa apa-apa juga, bukan ranahnya ke sana. Gitu loh. Jadi ini sudah dari kabupaten masing-masing, dispora masing-masing sudah ada ketetapan dananya berapa kan. Nah, itu di situ. Maksudnya makanya kita kan ngomong, kita sudah berkali-kali ngomong. Ini kita itu bina otot, bukan olahraga teknik atau endurance. Iya. Kita makanin otot itu tiap hari, gram by gram. Iya. Sekarang sampai detik ini kita nggak ada anggaran. Iya. Atlet disuruh tanding kasih makan apa? Iya, benar. Ini yang ditandingkan otot. Mm-mm. Bukan, sorry Bang Haji ya. Adu kekuatan, adu kecepatan, adu ketahanan, bukan kan?
Lomba tahan napas. Nah, Ada nggak ya lomba tahan napas? Ada ya di dalam bisa-bisa air. tahan lapar ini mah. Oh iya, kencot Iya, dong. Jadi bina rangka ya, bukan bina raga. Nah, Bang, ini Nah. ada nggak forum yang udah dilakukan oleh perkumpulan pelatih-pelatih di Jawa Timur yang diomongin yang kayak gini-gininya nih ke pusat misalnya? Belum ada. Belum ada. Karena itu tanggung jawab masing-masing. Jadi terutama saya ngomong provinsi, itu ke provinsi istilahnya itu membawai cabur-cabur. Nah, cabur-cabur ini kan ada koninya masing-masing. Nah ini kita cuma istilahnya pembinaan di atletnya, perkara pembiayaan dan sebagainya dari koni masing-masing. Enggak, misalnya gini Bang, misalnya ini kan itu kan se-Jawa Timur ya. Misalnya nih antar kota Sidoarjo, Malang sama apa saling kontak gitu misalnya ya. Atlet gua ini nih belum keluar-keluar. Oh iya sama Lu nih udah Malang. belum? Lu udah Nah, keluar belum? udah keluar belum Malang? Belum juga nih. Coba kita kontak kota lain misalnya. Ada nggak kayak gitu Bang? Ya Saling nanya gitu. saling nanya enggak, cuma kita sudah dapat informasi dari pihak kabupaten. Ini A, udah. sudah, Ini belum. Ini. Oh berarti nggak rata Oh, gitu nggak ya? rata. Oh, Kan oke. kebijakan. Oh iya. Kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Jadi ada pemerintah daerah yang prioritasnya olahraga, ada yang enggak gitu. Ya. Ya sadis masalahnya juga ya. kemarin sih informasinya, sorry loh ya, saya cuma berita aja berita di grup. Istilahnya itu apa ya? Ngapain buang-buang dari biaya untuk porprov? Mungkinan kita bikin untuk membangun Sidoarjo, infrastrukturnya Sidoarjo. Oh itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda makanya, dong. Karena kan kan kedua hal itu ada anggaran masing-masing gitu Makanya itu loh. ada omongan-omongan seperti itu. Ya, aku bilang, gimana ya? Beda. Itu yang Ilfil ngomong pasti jadinya. dia. Oh, iya, Yang ngomong iya. bukan Kevin Levron, Bang. Karena bukan binaraga dia. Dan tadi juga kan pas lagi di mobil si Bang Barka ngomong Bukan Bang Barka. Barkah. Barkah. Kalau Barca Spanyol. Klub bola ya. Bang Barka ngomong kalau ada efisiensi kan. Efisiensi masalah budget. Ini di sini gua mau Enggak, kalau efisiensi enggak ada, Bang. Kemarin udah anggaran udah disebutkan. Oke. 15,5 Oke. miliar. Jawa Timur. Enggak, Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Sidoarjo. Untuk 1 tahun itu. Terus? Ya sama tahun kemarin ya sama. Cuma sampai detik ini kami belum terima. Nah iya makanya. Dan gini ya kalau ngomongin balik lagi ngomongin masalah efisiensi budget di pemerintahan ya. Pemerintah itu nggak bisa langsung memutuskan melakukan efisiensi sebuah program yang udah berjalan sebenarnya. Iya. Kecuali ini program belum berjalan atau sudah selesai. Iya. Itu baru bisa. Gue setuju banget efisiensi. Tapi ketika ini sebuah program ini lagi berjalan, nih kayak ini nih mereka ini kan butuh makan nih, ya kan? Kalau alasannya nanti efisiensi budget dari pemerintah dari pusat gitu loh bang. Tiba-tiba ada kata-kata efisiensi, ya kan? Ya nggak bisa. Program ini sudah berjalan. Kecuali program ini belum berjalan, baru dikenakan efisiensi. Itu kalau menurut gua loh ya. Karena banyak orang yang terlibat di sini dan orang-orang yang terlibat di sini itu bukan orang-orang yang punya kekuatan ekonomi yang cukup Betul. gitu untuk menopang Olahraga ini. olahraga ini. Ini tuh olahraga mahal sebenarnya. Iya, ini tuh olahraga mahal. Jadi kalau mau melakukan efisiensi, setelah ini selesai lah. Setelah ini selesai pertandingannya, ini kelar, iya gitu ya? ini kelar, baru deh lo budgeting ulang deh. Iya, mereka coba dirembukin lagi nih mau maju nggak ke Prapon misalnya. Ya, jangan pas lagi berjalan begini tiba-tiba nggak ada kejelasan alasannya. Takutnya ya, yang ditakuti kan sekarang kan dikit-dikit efisiensi bro. Takutnya seperti itu. Oke. Apalagi kita besok tuan rumah Malang Raya. Minimal kan persiapan lebih jauh-jauh hari kan sebenarnya harus lebih matang ya. Bukan euforianya yang dibutuhkan tapi di dalamnya juga prosesnya itu loh. Oh, Juni ini di Malang. Iya. Iya. Sedangkan kita dituntut harus Juara. prestasi. Kalau sistem perekrutan nih, Bang, gue Iya. mau nanya. Perekrutan apa? Atlet. Iya. Untuk mendapatkan atlet-atlet ini, apa kalau kayak Arga dan Ian ini dia datang pribadi, Bang, gue mau jadi Ricky Samsuri misalnya gitu, atau abang yang nyari? Enggak, kita ya nyari, kita cari. Mereka datang pokoknya semua kita tampung.
Ada yang mau ikut dengan sendirinya, ada yang kita arahkan. Pokoknya dia serius ya kita bina udah. Asal dia maunya mau terjun nggak nih? Ya, gitu loh. Dan gue mau nanya nih ke mereka nih, nah ini mic-nya bisa dikasih, nah ya. Buat Mas Arga deh, yang paling muda ya. Ade dong. Oh iya, buat Ade. Ade. Oke, Bang Brian. Mas Brian nih, ini umur 14. 14. Ya, 14. 14 itu biasanya itu binaraga tuh belum terfikirkan gitu. Pas ini ada seseorang yang sangat dilihat ya oleh Mas Brian ini. Ada yang dikagumi gitu dari sosok binaraga. Siapa? Ada sih itu apa lewat di FYP Gizi. Oh, Gizi. Iya, Gizi itu. Iya, oh pernah kesini. Oh iya pernah Gizi tahu pernah lihat. kesini. Oh gitu. Itu ngefans sama Gizi. Oh lihat badannya bagus gitu. Jadi pengen kayak Gizi. Iya. Oh. Terus iseng nge-gym gitu. Iseng Nge-gym? latihan. Oh dari Gizi awalnya. Dari Gizi. Oh. Dan lama-lama badannya juga ini ikut apa improve gitu. Berubah. Iya berubah. 14 tahun nih bro, jarang loh. Biasanya kan cita-citanya masih jadi kalau olahraga ya, kalau nggak bola, badminton misalnya, volley, Yeah. nah, itu kan yang lebih familiar ya. Cuman kalau jadi binaraga tiba-tiba 14 tahun bilang binaraga, hebat juga berarti. Kalau masnya? Ada yang disuka gitu, yang sebagai panutannya lah. Gini Om, dulu Iya. itu kan saya atlet renang. Oh itu renang. Ya, di aquathlon gitu. Dan saya itu kan kebentur KU. Hah? Dengan kebentur KU kebentur umur. Oh, umur Dengan umur segini 17? ya baru 17 kan saya. Saya pengen ada perubahan gitu, dimana dengan umur saya ini masih pemula gitu ya. Itu terus saya iseng nge-gym gitu. Terus saya ditawari sama Om Indra juga gitu. Ya, Kenapa nggak binaraga coba gitu? ya tapi saya juga bilang modal saya itu cuman berusaha sama nekat itu. Berusaha sama nekat. Ya Wah, nekat luar biasa. gitu. Harus jadi tim gua tuh. Nekat ya. Oh iya, nekat ya kan. Nekat dan berusaha itu sepertinya slogan ini anak buah tong setan. Bro. Tahu kan motor yang muter-muter itu itu nekat semua. Oh jadi gitu modal nekat. Iya. Tapi setelah berkecimpung nih, setelah ikut fitness setiap hari latihan makan, suka sama fitness, nge-gym. Suka. Emang saya terjuni langsung itu. Udah berapa lama totalnya? Mulai November saya 2024 iya. sampai detik ini. Iya. Oh gitu. Jadi benar-benar pemula ya bang ya. Kalau dari sisi pelatih nih, nah kalau pelatih kita juga inilah bang ya. Kalau kita kan tahu nih misalnya ya orang yang ada basicnya misalnya nih, wah nih orang bahunya lebar, pinggangnya kecil, bagus nih X gitu kan, X frame. Ada yang bahunya sempit tuh, kayak Hendrajan kan rada kincup gitu kan, nggak lebar, cuman lengkap dari betis sampai trapesius ada gitu. Oh ini bagus nih. Nah abang ada nggak bang ngelihat orang nih bakat ini di binaraga makanya narik gitu, kayaknya kamu bagus nih, kamu cocok jadi copet gitu. Ada nggak bang gitu ngelihat anak-anak muda gitu? Oke. Yang jadi tujuan utama kami, kita lihat itu niat, Oh malah kemauannya ya? kemauannya. Karena apa? Genetik itu memang peranannya, anggap aja bagi saya loh ya, 50%. Wush. 50%nya dari kerja keras. Sekarang kalau genetiknya nggak mampu, berarti dia 80% harus lebih kerja keras. Nah, makanya kita yang penting itu mau dulu. Mau nanti jadinya seperti apa kita lihat. Pasti orang itu ada plus minusnya. Betul. Betul. Nggak semua badan sempurna. Iya. Makanya kita bina. Kalau anak itu masih ada kemampuan dan jangkanya masih panjang, kenapa enggak? Iya sih. Jangan biar- disayangkan. Belum tentu yang genetiknya bagus, Mau. anatominya bagus, belum tentu mau. Iya, benar. Karena besi itu berat, sakit. Enggak lagi pula memang kalau untuk bodybuilding sendiri itu ya. Lu setuju Bro, dengan di genetik 50%? Setuju gua. Karena begini, bodybuilding itu sangat unik dan kompleks.
Kalau ini orang latihannya bagus, makannya nggak bagus, jadinya nggak akan bagus. Oke. Kalau nih orang latihannya bagus, makannya bagus, istirahatnya nggak bagus, jadinya pun nggak akan bagus. Nah, ketika semuanya bagus, tapi genetiknya nggak bagus, itu juga sulit. Gitu. Tapi sulit berarti nggak bagus, bukan termasuk nggak bagus kan? Iya, itu juga sulit, gitu kan. Jadi bodybuilding ini ya harus benar-benar, iya, satu paket yang sempurna dan sulit loh. Ketemu atlet yang seperti itu ya, makanya pas waktu awal gua ngelihat yoga, nanjar, ini cocok banget untuk digodok. Dulu padahal badannya masih biasa aja, tapi sekarang bisa jadi istimewa karena dari semua aspek ya kan, dan teknologi lah ya, nggak makan tempe doang ya. Semuanya tuh benar-benar harus sinergi. Contoh sederhananya begini. Ketika mereka ini kan sebenarnya kan kayak kekurangan dana, bro. Ya kan? Dari segi makan mereka bela-belain cari ayam tiren, ya kan? Cari murah lah, apa aja yang bisa dimakan mereka makan. Tapi ada orang yang dari segi ekonomi dia sangat berlimpah. Kayak lu gini. Enggak juga, amin lah ya. Tapi orang-orang itu nggak bisa untuk jadi seorang atlet itu karena nggak gampang. Nggak gampang. Binaraga itu kan dia ini harus makan di saat dia ini dalam keadaan kenyang. Gitu. Dan rasa dia menahan sugar cravingnya itu ya. Yes. Gimana caranya? Ya kayak tadi aja nih dia. Gua ajak makan daging, ya kan? Dipotongin, makan lagi. Udah ngap dia. Mukanya udah sedih banget, benar mau dikasih makan tuh. Ya sama sebenarnya, sama kayak kita ini kan kalau lagi mau bulking kan makan. Sampai di blender kan. Ada orang nasi sampai di blender, semua di blender. Itu kan sebenarnya kan itu sulit. Gimana? Kenapa gue bilang sulit? Kita harus makan di saat kita nggak lapar. Tapi harus makan terus. Kita harus latihan di saat kita tuh badannya capek. Gitu. Jadi cuman orang-orang tertentu yang punya impian mau jadi binaraga sebenarnya. Kalau menurut gua ya. Iya sih Bang, susah nyari orang yang apinya membara ya Bang ya. Iya. Tapi itu forearm genetik apa usaha Bang gitu? Jangan-jangan dia atlet panco juga. Enggak, gue liat soalnya dia tadi forearmnya berantakan bro. Uratnya kayak lu kan tuh ada urat-uratnya gitu. Itu kerja keras itu ya? Enggak. Oh berarti genetik. Dari vitamin. Leo kepengen Bang. Forearmnya ada uratnya berantakan gitu. Nah nih guys, kita nyambung lagi ke yang tadi nih soal anggaran tadi ya. Ini kan berarti Juni ini kan masih lumayan ya, mau dibilang tinggal bulan depan ya. Tapi masih waktu kan berjalan ya. Terus strateginya gimana nih dengan yang baru kemarin duitnya keluar? Mau dimaksimalin aja atau nuntut yang dikelarin yang kemarinnya? Kita nunggu proses. Sambil nunggu proses, ya otomatis pribadi yang harus keluar. Saya sebagai ketua juga, ya mau nggak mau harus berkorban demi yang sudah tak masukin. Oh jadi abang yang nalangin gitu? Iya. Wah baik banget bro. Sesuai kapasitas. Iya. Tapi kan ada limit di situ. Makanya kita berani speak up ya karena limit tadi. Oh ini akhirnya ide video itu dari abang? Sebenarnya bukan ide. Oh, gitu. Gini di Kabupaten Malang itu sebenarnya gini. Semua cabur dalam masalah yang berbeda, tapi di dalam posisi yang sama. Oke. Kepepet. Kayak kemarin atlet panjat tebing katanya sewa tebingnya nggak ada. tapi ya itu tebingnya nggak ada. Nyewa tebing. Waduh. Terus ada lagi yang balap motor. Ada pembalapnya nggak ada motornya. Belum diservis motornya. Ya itu, maksudnya kita dalam masalah yang berbeda, tapi dengan posisi yang iya, sama. Betul. Tapi jadinya harus memutuskan dalam waktu cepat ya. Apalagi kalau soal makanan mah nggak bisa mikir ya. Iyalah kalau. Ntar makan apa nih kira-kira? Kalau ini ayam nanti ya. Ayam manggang ya. Dari kemarin gue umpanin seekor. Wah, iya. Ntar nggak mau pulang lagi.
Udah full senyum bisa. Oh iya. Jadi emang susah ya Bang ya untuk ya berarti ini kan Abang cinta juga sama Binaraga dong berarti. Iya, sama. Akhirnya mau mengeluarkan dana pribadi untuk perkembangan mereka loh. Enggak susah loh, maksudnya cari atlet ya. Yang dengan seumuran segini, yang teman-temannya ngopi di pinggir jalan, jalan-jalan sore dia harus latihan. Kulihat tekadnya kuat, niatnya kuat. Tapi masih sekolah. Masih sekolah. Kan nggak semua orang seperti ini. Iya sih, mungkin kita ketemu tahun depan udah jadi lawannya ini ntar siapa? Iget. Oh enggak. Kalau lawannya Iget ngeri juga. Udah jadi siapa? Jerry Kacong kan? Wih, mau di kontes. Tapi gue mau ngobrol deh sama Ian. Ian, kamu kan dari November. Iya, November. Sampai sekarang tuh baru sekitar 6. 6 bulan ya. 6 bulan ya. Suka nggak kamu sama bodybuilding? Suka, memang suka saya. Paling suka siapa atletnya kalau di Indonesia? Yang kamu suka deh, yang kamu enggak. Jangan bilang saya. jangan. Yang kamu suka di bodybuilding itu apanya sebenarnya? Kalau itu saya nggak mikir, saya itu mikir awalnya itu mau perubahannya lebih baik gitu loh. Badannya. Ya itu juga ya termasuk juga. Om. Terus di mana apa? Enggak apa-apa, santai aja, santai. Tisu. Selalu aja. Kita ngobrol santai aja. Gimana? Ya sampai mana Om tadi? Sesuka kamu kan bilang kamu suka sama bodybuilding. Iya, suka. Sesuka apa? Kenapa kamu bisa suka? Ya. Apa hal yang paling kamu suka dari bodybuilding? Apa kamu cuman sekedar kayaknya gue dicabur di situ ada masalah tadi umur itu gue pindah cabur deh. Apa tiba-tiba pas kamu sudah gue kayaknya kerasan nih di bodybuilding ini. Iya, Kayaknya, kenapa suka gitu? Iya, Kenapa kenapa suka? bisa jadi suka gitu? Kalau saya nih dulu suka, wah badannya jadi gede banget. Kalau ke warung diliatin orang misalnya gitu. Lama nggak ada yang lihat. Ada yang ngeliatin, itu halusinasi gue doang sebenarnya. Contohnya gitu kok. Gimana kalau ini, Ian? Sukanya apa dari Binaraga ini? Apa diliatin cewek-cewek gitu? Iya, enggak. Sebenarnya kan ada dulu kan. Apa karena ngeliat senior? Ya itu juga termasuk Om. Mungkin belum kalau udah ngerasain panggung mungkin beda kali bro ya. Udah pernah terjun di belum? Belum Berarti ini pernah. perdana. Masih pemula. Ya apa yang bikin kamu suka? Apa bentuk tubuhnya gitu? Bentuk tubuh kamu berubah jadinya suka? Ya itu juga termasuk. Terus kedua nih saya dapat tawaran juga dari Om Indra gitu loh. Ya saya ambil karena kebetulan itu kan saya baru keluar. Terus saya nyoba-nyoba iseng nge-gym gitu. Dan saya ketemu sama Om Indra ini ditawarin, ya kebetulan saya pengen juga ikut di cabur Binaraga ini. Jadi saya ambil itu. Ini latihannya semuanya di mana, Bang? Di rumah. Satu gym. Maksudnya di rumah ada tempat fitness? Oh lengkap dong, di rumah ada tempat fitness ya? Ada? Wush. Gue udah serius. Tumben lu serius. Iya. Baru ini loh gue serius bro. Bahan bawahnya sungai. Ada 20 meter bang. Nih, Ian, kamu dari 0 sampai sekarang menekuni bodybuilding udah naik berapa kilo? Awal masuk itu berat badan saya 53, hampir 54. Terus sekarang 68. 68. Jauh dong bro. Ya, itu kan ditempa dengan cara kamu latihan, makan. Iya. Makannya enak nggak? Ya kita harus ngempet yang enak itu Om. Apalagi kita makan. Jangan jawab dulu, enak nggak? Iya jawab dulu. Enak nggak? Ya enak nggak enak ya tetap enak. Enggak. Oh, jadi enak nggak? Ya, kalau bagi saya sendiri. Gue nggak terima gitu. Karena menurut gue makanan bodybuilding itu nggak enak dan membosankan. Iya. Enak kalau yang nggak diberikan Mas Anggi. Kalau masak sendiri nggak enak.
Jadi 68 itu lumayan bro dari Lumayan. Makanya November loh. Iya, makanya pas tadi gua bilang dia pas kemarin gua latihan bareng sama dia untuk dari genetik, dia tuh kayak genetik kaki yoga, bro. Oh, pahanya gede. Pahanya besar. Nah, gua tuh cuman kasih notes ke dia, kamu tuh jangan lagi mainin kakinya berlebihan. Terkadang orang kan berpikir kelebihan dia harus ditempa terus. Contoh ada orang nih yang tangannya gede nih. Dia main tangan lebih banyak dibandingkan yang lain. Nah, itu sebenarnya menurut gue suatu kekeliruan. Karena yang dinilai di bodybuilding itu kan semua simetri. ya. Bodybuilding, bukan leg building, bukan arm building, kan. Body dilihat dari satu kesatuan di badannya dia gitu kan. Kalau nggak simetris, ya benar, X-frame. Nah, dia nih sebenarnya nih punya genetik untuk atasnya tuh udah bagus banget, gitu. Untuk atasnya tuh udah bagus banget. Sebagai pemula ya. Sebagai pemula ya, yang baru 6 bulan ya, yang baru 6 bulan nge-gym, itu menurutku udah sangat oke banget lah, gitu untuk kedepannya nanti. Cuman ya yang harus diperhatikan kalau kamu benar-benar mau maju di industri fitness ya mau nggak mau kamu nggak bisa full cuman mendapatkan satu income di atlet doang, di bantuan dari pemerintah atau anggaran dari pemerintah, nggak bisa itu, karena uang yang berapa tadi 4 juta itu ya bang ya? Itu 4 juta mah ini Sidoarjo. Iya itu kan kita kan ngitungnya yang paling besar dulu. Ya. Nah yang 4 juta. Oh, Jawa Timur paling besar Sidoarjo. Enggak, beda gitu. Pusatda sama Puslatkat. Oh, Nah. pusat latihan daerah. Iya, sama pusat. Itu kan yang 4,3 ya, senilai UMR itu. Itu kalau dibuat makan atlet bodybuilding profesional, itu habis tuh kurang itu. Itu masih minus. Rata-rata atlet bodybuilding profesional itu 150.000 itu udah luar biasa ngirit dia. Dia biasanya tuh 150 sampai 200.000. Makanya gimana ceritanya kamu mau jadi seorang profesional kalau income-nya masih ada ngandelin uang dari pemerintah itu. Mau nggak mau ya kamu harus keluar, harus jadi PT lah, harus bener-bener merantau lah. Kalau nggak bisa di kabupaten kan saya bilang bisa nggak dia tetap jadi atlet kabupaten, tapi dia cari di luar nih. Nah udah lakukan itu, gitu, lakukan itu karena memang harus bener-bener mandiri. Tapi kan masih sekolah di. Iya nantinya kan. Nantinya. Karena kan dia kan passion nih, nggak mungkin setelah sekolah dia tiba-tiba pindah cabur lagi kan. Oh iya. Tapi kita pikir nanti itu masalah seleksi alam. Oh, pakai mic. Kita ngomong nanti itu seleksi alam. Oh kalau saya nggak bisa karena bodybuilding itu. Ya maksudnya tinggal lihat ke bawahnya mereka. Oh iya. Gitu. Kalau udah lulus mah terserah mereka nih. Iya soalnya kalau bodybuilding itu nggak ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu nggak ada. Iya. 10 Kalau tahun, coba kita tanya nih, tahun gitu. berapa tahun Mas Barkah? Saya 25 tahun. No. Buset, 25 tahun coba tuh. Iya kan? Tuh kalau udah jadi anak udah lulus kuliah. Iya benar. Iya benar dong. Malah anaknya udah punya anak lagi. Hah? Umur 25? Oh iya. Iya. Anjir. Jadi Mas Barkah udah jadi kakek. Iya dong. Lah iya kan makanya itu sebenarnya hal yang harus dipikirkan. Iya. Bodybuilding tuh nggak bisa mikir lihat nanti deh gue gimana, nggak bisa karena balik lagi namanya kita makan kebutuhan nutrisi itu nggak bisa nunggu. Iya nggak bisa kita nunggu tuh. Jadi mau nggak mau ketika udah oke nih Mas Anggi aku mau di bodybuilding gitu kan, udah selesai lulus sekolah udah lo kerja di gym. Iya, itu paling deket ya. Paling deket. Paling ya ngelamar di Mega Gym. Cari yang jam kerjanya tuh 1 jam manusiawi. gitu. Sebulan dipecat. Sisanya latihan ya kan. Susah kalau ngomong mega gym susah loh bang. Susah ya. Iya. Kenapa loh? Kan Karena untuk target sistem marketing kan Oh iya sih. Iya kan? Benar. Pertanggungjawaban morilnya kan itu susah tuh. Benar. Ya Oh, kayaknya carilah. ada pengalaman di Mega Gym. Pernah ngajar di Mega Gym enggak? Enggak mau udah. Oh, iya. Ya carilah tempat-tempat gym tuh yang ibaratnya bisa mendukung lah. Enggak semua seperti kayak sorry ya, bukannya kita muji Bang Canggi ya. Oh jangan. Enggak. Jangan mesti udah. Jangan loh. Enggak. Saya lihat teman-temannya bagus dia dalam pengelolaan. Kenapa?
untuk status sebagai PT. Sangat menguntungkan sekali Sistemnya ya. sistemnya. Nah, kalau kita di tempat lain belum tentu seperti itu. Ya kenapa lu nggak pakai target bro kalau lu? Ya. Gue jadi nanya lu deh. Ya kalau gue sih mikirnya gini. Kerja dan sodako dia. Ya enggak sih. Kalau saya mikirnya Terbang langsung. do the best aja. Oh. Iya, do the best aja. Kalau gue kan sistemnya nggak ada draw juga bro. Oh draw? Draw. Oh maksudnya Draw kalau nggak komisi. Draw komisi gue nggak ada draw juga. draw tuh kalau dia nggak achieve. Nggak. Kalau ada target itu kan jadi dia nggak achieve target ya udah komisi lo angus. Oh, iya. Kalau gue tuh nggak ada gitu. Gue selalu bilang ke mereka, sedikit atau banyak uang lo yang lo dapetin dari sini, dari gym kita bareng-bareng ini, ya itu karena lo sendiri. Kalau lo dapat dikit, ya itu kerja lo segitu karena lo dikit. Kalau lo dapat banyak ya karena lo rajin. Jadi kebutuhan lo itu semana, bukan karena lo dikejar targetnya. Gitu. Tapi gimana caranya lo punya usaha yang lebih keras dari PT-PT yang lain, lu akan ngedapetin lebih dari PT-PT yang lain, udah gitu aja. Tergantung SDM-nya. Iya. Balik lagi ke itu ya bang. Kinerja SDM-nya. Udah selesai. Iya. Dan kalau rencananya nih kalau kayak abang nih ngelihat yang junior gini bang, yang apa sebagai standarisasi bang, kalau lulus sekolah biasanya diarahkannya kemana bang? Apa suruh kuliah atau suruh kerja? Sekarang gini, Mas Haji, kita lihat background mereka masing-masing. Ini hitam nih backgroundnya nih. Nah, sorry. Latar belakang orang tua. Oh, Kalau memang orang tuanya nggak mampu, kita arahkan ke prestasi. Mungkin nanti seumpama dia menang di Porprov. Nah, di situ ada istilahnya kebijakan kayak dapat beasiswa. Ya mungkin bisa kita ikutkan di situ. Oh ada Kemarin Sidoarjo kebijakan sempat. gitu. Ah, Beasiswa kuliah berarti. Ah. Tahun kemarin ya, bukan tahun ini. Siapa tahu tahun ini dibukain bengkel menang. Apa hubungannya? Kok bisa bengkel bangke? Oh iya, jadi emang Kebijakan kebijakannya prestasi ya. asal berarti ini kamu nih serius tuh dengerin Pak De. Oh Pak De, Mbak. Kalau serius dan emang di sini niatnya dibuletin ya, emang jalannya mah pasti ada ya. Iya. Itu kalau anu loh ya, makanya kita kan kadang-kadang kalau mereka sudah selesai acara, ini Pak, barangkali atletnya ikut beasiswa, tawarin dari koloninya kan. Tawarin nggak, ada yang mau kuliah, ada yang mau kuliah. Enggak, saya kerja aja, enggak Mas. Ya sudah. Oke, ini gue mau nanya lagi nih sama Ian sama Arga. Arga. Brian ya. Kizi wannabe nih. Iya. Tapi Pantesan Kizi kan jerawatan. Ya, tapi ini enggak ya. Enggak. Gue baru ingat kenapa pas dibilang bicep pamannya dia begini. Karena Kizi juga begitu. Oh iya, kan? coba ulang, coba Iya, bicepnya coba, kasih lihat. bisa. Kasih lihat, kasih lihat. Bener. Bicepnya itu, kasih Iya, lihat nih. di sini kameranya. Wih. Lagi. Itu Yang 14 rada lama tahun dikit. loh. Wih, 14 tahun loh. Bicep lo belum tentu juga kayak Iya. gitu kan. Leo mah gak ada uratnya. Garis doang katanya. Nih, saya mau nanya sama kalian. Itu ayam tiren diapain? Apa buat suiran bubur? Gua banget makan bubur ya. Itu ayam tiren diapain? Kita jus campur tomat. Di jus campur tomat. Beneran? Serius. Dimakan nggak? Maksudnya campur Ya. nasi? Enggak, maksudnya temennya ngeprank dong ya. maksudnya dicampur nasi apa dicampur apa gitu? Enggak, kita jus. Di jus? Iya, biasa campur nanas juga gitu. Campur nanas, campur tomat gitu. Hmm. Biar Rasanya? lebih enggak amis gitu. Oh. Kalau rasa ya, Ah. untuk kami itu sama saja. Hmm. Sama seperti ayam-ayam yang fresh gitu. Karena faktor keadaan juga sih. Saya milihnya yang masih anget Mas, kasih jelas Mas. Yang baru Oh, ayamnya mati gitu. ya. Ayamnya Yang langsung- udah kejut-kejut gitu kan ambil. Tolong. Oh. Rasa Jadi- sama ya? Sama. Oh. Bukannya itu udah rada biru ya? Kalau sudah lama biru Mas Haji. Oh. Kalau enggak dipegang ini kan aku pernah gitu kerja di gitu kan pernah tetanggaku itu kena petir dah Dia kaget dia. mati. Latah mati gitu. Iya, ayam. Jadi mati kaget dia. Iya. Banyak sih. Banyak maksudnya kalau kemarin itu yang banyak terjepit
Rel. Bukan, maksudnya di kandang yang terjepit terus kehabisan oksigen itu. Oh, Jadi- sebenarnya yang mati-matinya Iya, bukan berarti penyakit. Iya, Pak. jadi dari kemarin itu tiga karung itu nggak semua bisa dikonsumsi. Oh. Jadi kita pilih kira-kira yang nggak terlalu biru. itu Kalau kita habis ambil. ketabrak kereta nggak mungkin ya. Udah bingung nyari lehernya yang mana. Apalagi dadanya. Udah di lokomotif. Oh, jadi tapi ini pertanyaan ini nih, Bro ya. Apa layak sebenarnya ayam Gini, tiren? kita tahu sebenarnya secara kesehatan juga nggak disarankan. Secara agama juga nggak diperbolehkan. Adakah solusi lain? Solusi lain. Gold ISO mungkin. Itu jualan mulu. 3 kali dari tadi. Maaf Bang, udah ini gue sponsor ya Allah. Tuh dia bicep terus tuh. Kayak harga. Harga, iya, harga. Tahu Kevin Levron? Oh, bagus. Baru tahu di sini. Saya juga baru tahu soalnya. Baru kontrak juga. Kita tahu Jadi kan. emang solusinya ya. Kalau telur itu Telur mereka sudah cari Mas Haji. Jadi kadang-kadang kita ngomong, kenapa enggak cari putu telur alternatif? Kalau nggak ada mampu jadi atlet binaraga nggak usah jadi binaraga. Sekarang kalau orang sudah niat, meskipun dia dari pondok pesantren, kalau dia udah kepepet mau niat maling, apa yang terjadi? Logika nggak jalan, nggak usah munafik, gitu loh. Kenapa? Kebutuhan. Kita ngomong lagi binaraga pada khususnya kita nggak membedakan junior senior loh ya. Itu kenapa sih mereka ini? Apapun caranya mereka lakukan. Tapi Ian, kamu tahu gak kalau atau Ian dan Arga lah saya mau ngomong sama kalian berdua. Kalian sadar gak sih bodybuilding ini memerlukan biaya yang sangat banyak gitu? Yang sangat tinggi gitu makannya, ininya gitu. Ya kalau itu sih kita sudah tahu dari awal. Kan kayak saya bilang dari awal tadi, cuman nekat itu yang kita punya. Kalau masalah biaya itu ya maaf karena kita kan masih pelajar juga. Nanti kamu berpikir ketika kamu kerja, kamu bisa mencukupi kebutuhan kamu untuk berkarir di bodybuilding ini nggak kira-kira? Kayaknya kalau gua kerja nih kan sekarang kan alasannya karena pelajar nih, belum ada pemasukan. Nanti kalau kerja kira-kira gue bisa nggak sih, bisa nggak ya gitu? Bisa kalau secara pribadi. Kira-kira kamu butuh uang atau sekarang kamu masih sekolah ya? Iya masih sekolah. Kamu butuh gaji berapa sih ketika nanti kamu udah kerja sampai kamu berpikir kayaknya gue untuk gaji segini gue bisa nih untuk binaraga gitu? Ya kalau itu sih nggak bisa ditentukan ya Om ya. Nggak apa-apa, coba aja di pikiranmu kamu aja. Kayaknya gue kalau nanti gue kerja megang duit berapa? megang gitu. duit kerja, ini kan sekarang kamu masih sekolah, ya kan? Nanti kayaknya gue mau kerja, kayaknya gue harus cari kerjaan yang gajinya itu sekian, supaya gue ini makan nggak keteteran lagi, nggak cari ayam tiren lagi lah ibaratnya gitu. Kira-kira kamu berapa sih yang kamu perluin ketika kamu ini? Nggak apa-apa kita ngomong ini aja. Ya kalau kita sih sebanyak-banyaknya bisa. Nah, itu mah sama maksudnya. Sama nggak dia doang ya? Tapi Yang belum penting- kepikiran gitu. Belum. Oh kalau kerja nanti dapatnya segini buat ini gitu. Belum ada mungkin bro. Iya sih dulu 17 emang lu udah ada kepikiran gua harus megang Wah, 12 ada juta gua. nih katanya. Ada gue. Wih. Kalau gue dari sekolah dulu pikiran gue udah duit mulu. Wih, gila. Duit temen-temen lu tuh semua. Apalagi? Pasti lu kalau bikin baju lu yang megang duitnya tuh. Enggak gue. Bikin sweater gitu kan. Gue nggak pernah begitu. Gue introvert gue. Iya. Dagang aja gue. Nah, ini untuk apa? Untuk kalian nih ya. Ini kan binaraga ini enggak sekali tanding pasti hasilnya memuaskan ya Bang ya. Kan proses nih. Ntar tanding Prof ada feedbacknya nih Bang. Oh, ternyata si Arga kurangnya apa? Si siapa Mas? Ian kurangnya apa? Nah, itu kan takes time ya, butuh waktu nih Bang. Nah, kan setelah Prof ini berarti nggak ada apa-apa lagi? Ada tuh Prof. Setelah Prof ada apa? Ada kejur agendanya? Kejur Prof gitu.
Porprov ada, biasanya Kejuda juga ada kan. Oh, jadi emang sebenarnya tandingnya lumayan padat ya. Maksudnya untuk Enggak, perkembangan. biasanya sih setahun 2 kali, setahun sekali. Oh, mereka tanding ini. Oh, jadi kalau setahu saya kan Binaraga semakin sering tanding, badannya semakin improve karena tahu kekurangannya di mana. Yang penting jangan sampai Ian dan Arga ini sampai Porprov berhenti gitu. Takutnya kalah dan hasilnya mengecewakan, terus mengundurkan diri gitu. Yang penting kalau dari saya sih mendingan ya selama namanya juga masih muda ya, apalagi 14, 17. Misalnya 3 tahun 20 gitu. Itu sih masih panjang banget. Peluangnya masih banyak. Masih Iya. banyak. Kalau si Ian ini dapat di tim yang proper, 3 tahun lagi mah umur dia 20 mah udah luar biasa. Kalau dia dapat tim yang proper ya, 20 tahun udah. Tim maksudnya sponsor gitu. Semua dong. Tim ya pastinya sponsor lah. Tim yang proper. Karena siapa tahu abis dari sini kan ya nggak, kita nggak tahu rezeki orang. Benar. Kita Ada kan yang mau nggak tahu. sponsorin saya lagi. Ada yang mau sponsorin Ian dan Arga kan mau tanding Porprov ya nggak? Siapa tahu nih ada bos-bos suplemen tuh bos. Bos. Bosnya udah kelihatan. Oh lagi tidur yang Lagi itu. tidur. Sebenarnya mereka sampel Oh, aja gitu? sih, sampel. Kan masih ada timnya juga di Malang Yang 12 orang itu iya. ya. Oh, ada nama-nama yang udah terkenal. Ya nggak ada, masih kecil juga. iya. Begitu. Oh, Tapi tapi under 23 semua. under 23 tapi bibit semua. Maksudnya Iya, prospek semua. prospek ya. Bisa di inilah Bang ya. Bisa dikulik ya. Wah, jadi emang tinggal tunggu. Penting latihan terus, tinggal tunggu kalau ada sponsor ya, sponsor Ya. masuk. Terus juga yang penting nih emang konsisten dan apinya tuh nyala terus nih. Jadi saya Harus hobi banget. Saya jelasin di sini ke anak-anak. Janganlah jadi orang pada umumnya. Jadilah orang pada khususnya. Nah iya betul. Ya kan? Jadi gimana? Belajar mengalahkan keadaan. Jangan dikalahkan keadaan. Udah itu aja. Berjuang. Nggak usah ngurusin mulut orang udah. Oh, Kenceng betul. aja kamu. Betul. Orang bisanya kalau kamu sukses, dia ngerasani. Hmm. Kamu miskin, malah diomongin. Udah nggak usah diurus. Hmm. Nggak ada sumbang siapa apa. Udah nereken. Nyinyirin Mau aja. ngomong haram halal lulusan kita lah. Tapi yang halal Gua Bang, jadi kalau bisa semangat. bang. Pinginnya kan ya kita pinginnya yang terbaik Bang, otomatis kan. Ini semua pinginnya kita ngasih anaknya juga yang terbaik. Kalau dari segi suplementasi, belum ada ya. Berarti kalau umur segini ya. Ya paling ya Whey belum boleh. boleh lah. Oh, boleh. Boleh, whey kreatin boleh lah. Orang dia kan namanya atlet, latihannya kan di tempat keras kan. Diketrik ya. Iya. Oh, itu dia bikin kayu apa nge-gym? Pandai besi. Coba Yan, beberapa hari ini kan kayak kemarin, hari ini tuh kamu kan di sini cuman makan, latihan, makan lagi, latihan lagi, dan makannya tuh bener-bener proper gitu kan. Apa yang pengalaman yang udah kamu dapetin lah selama kamu Mic-nya Yan, mic-nya. apa di sini kemarin jalan-jalan sama pelatihnya gitu. Gimana kesan-kesannya? Seru sih Om. Oh. Seru. Gimana? Katanya kamu baru naik lift. Loh. Ya enggak katai Om Indra. Oh, ya, bener gak? Apa katanya kemarin juga nggak bisa cebok? Loh. Entah itu bercandaan. Oh, bercandaan. Saya pikir bener. Kalau bener mau saya suruh cebok dulu. Oh. Gimana serunya apa? Di Jakarta gimana? Ya seru sih, dapat pengalaman baru. Apa pengalamannya? Tidur di hotel, Pak. Pakai ISIS ya, ISIS. Apa ya seru apa? Kalau gymnya gimana suasana gymnya? Beda nggak? Sama aja lah. Sama. kalau gym mah. Besi-besi juga sama aja pada umumnya. Kita sih di sini ada AC nih. Oh di sini di sini ada AC-nya. Oh iya. Di sini ada AC-nya. Kalau makan mah sama ya, sama-sama ayam. Ya sama. Cuman nggak di blender aja. Sarapan tadi apa sarapan? Sarapan pakai ayam Sarapan sama pakai- nasi. Berapa ayamnya? Nggak 5. tahu tadi 200 graman kayak. Oh 200 masih dihitung. Ya enggak. Oh. Kira-kira. Kita 2 kilo lagi. Kalau Yan gimana Yan?
setelah jalan-jalan ke sini. Jalan-jalan, latihan. Karena emang bodybuilding itu cuma itu doang sebenarnya. Makan, latihan, makan. Pegang latihan. duit ya bro, transfer, m-banking, udah tiap hari kita buka m-banking doang, lihat mutasi, Sama tagihan. ada yang masuk apa enggak, belum yo gitu paling. Gimana ininya? Yang udah didapat dari pengalaman kemarin. Hari ini ketemu Bang Aji yang nyebelin. Oh enggak ya lah, kan? emang saya nyebelin ya? Ya kita jadi tahu program latihannya atlet-atlet dari daerah lain itu seperti apa gitu. Siapa tahu bisa dijadikan pengalaman suatu saat nanti kalau kita butuh juga gitu. Udah ngobrol sama Anjar? Belum ketemu Anjar. Oh, belum ketemu Tahu, Anjar. tahu. Anjar emang bisa ngobrol. Iya enggak, dia bisa, dia pakai bahasa batu dia, bahasa Thailand. Paling diajak ngomong sama lu aja Leo. Yo ngonten yo. Nah nih Bang, ini kan abang berdua kan tahu nih ternyata sosial media itu bekerja gitu hebat ya bro ya. Dan iya, sepowerful itu. Sepowerful itu nih, melihat responnya, melihat reaksi terhadap binaraga yang dalam tanda kutip makan ayam tiren nih Bang. Terus kita juga sebenarnya waktu itu kita spontan ya bikin spontan. bikin video. Jujur aja Mas Haji, saya Iya. potong sebentar. Oke. Ya. Saya berita itu sebenarnya nggak tahu. Oh, nggak Sama tahu? sekali nggak tahu. Begitu dari ketua saya dikirim loh. Siapa ini? Indra adikmu Pak katanya. Loh, baru aku lihat. Oh. Nah, saya nggak tahu. Oh, malah di Malangnya sendiri nggak rame ya? Saya kan di Sidoarjo. Oh, di Sidoarjo ya. Ya. Malah ramenya di Jakarta gua rasa itu. Iya. Dan itu akun-akun gede loh yang nge-repost. Makanya itu awalnya saya pikir kan ini kayak berita lewat lah. Dia nih cuma bercanda. Kok lama-lama si Leo ngetekin. Ntar ada banyak orang yang ngetekin Bang Haji gitu. Wah, terus lu bikin video. Ya, video gue bikin dia kena mental katanya. Iya. Bikin dia kena mental. Nggak, karena itu jujur Bang, itu gua pikir itu hanya sarkas untuk nyinggung pemerintah. Sarkas ya, tapi ternyata beneran ya. Iya. Gue pikir kok bisa orang ternyata bener dimakan ya. Ya Allah, luar biasa sih ya. Speechless gue Bang. 12 orang masalahnya. 12 orang. Itu 12-12-nya Iya. Jadi itu ayam mereka yang yang nyiapin. Kebetulan mereka yang cuci lah ya, Ya, lagi mereka lagi gantian kan, piket. gantian. Kebetulan mereka lagi piket hari itu. Rezeki dia nih. Yang viral ya. Iya benar. Terus tiba-tiba keluar ya kan. Kakinya mana yang kakinya ya? Si satu megang ayam kan gini kan. Apa itu? Satu iniin kaki. Masukin bak. Iya, satu bisepnya mana bisepnya gitu. Oh. Iya, jadi emang itu kejadian itu abang pun belum ngeh banget, tapi setelah viral gimana Bang? Iya. Dan nyangka nggak sih? Ya. Ya aku sih yang nyangkan sampai seviral ini saya nggak tahu gitu loh. Di awal itu kan gini, di awal itu di grup pelatih di Porprov itu semua pelatih itu memang berkeluh kesah di situ. Ada yang nggak bisa sewa tempat buat latihan, ada yang nggak punya mungkin Motor tadi. Iya, sarprasnya kurang lah. Sudah aku bilang sabar bos, atletku aja makan ayam tiren, bilang gitu. Terus reaksi mereka apa? Tapi gini lah ya, kalau bisa nih setelah ini, kalau bisa jangan, kalau bisa ya. Iya. Kalau seandainya nggak bisa, tolong dipilih. Dibilang yang bagus, Ya, nggak busuk yang ya. bagus, yang jangan yang yang mati kaget lah nggak apa-apa ya, jangan mati kegencet. Ya, Terus mereka gimana? Mereka juga nggak Mosok gitu. bener Bang, ya bener memang nggak lama ada beberapa wartawan telepon sudah itu. Oh. Minta videonya, ya aku kirim lah. Oh dari situ cerita viralnya. Oh gitu. Dan pas viral ini ada teguran nggak bang? Teguran dari mana? Ya dari para pengurus. Ya, lu kirimin duitnya lah, iya. Ya, Iya. Jadi ini nih, gini. jadi rame nih gitu. Kalaupun ditegur, jangan cuma ditegur, kasih ke kami solusi. Oh ya betul. Cuma ditegur, nggak ada solusi. Hmm. Itulah yang kita rasakan.
Solusinya Bapak Asu. Sekarang asunya siapa? Iya. Asu tahu kan kata Iya, lainnya? iya, iya, iya. Tahu. Kiri. Saya perjelas. Kirik. Iya, nggak bisa lah. Yang nggak ngasih bisa. siapa, Iya, gitu loh. iya, nggak Iya bisa, sih, nggak bisa. agak Anjing. itu. Makanya, Susah sih iya ya, makanya iya. gue bilang ya, istilah Bapak Asu seperti ini tuh akan jadi akar permasalahan yang lagi. baru. Ya. Sama-sama di industri fitness. Muncullah nanti atlet-atlet yang didoktrin sama suplemen. Badan gede kamu pakai ini ya, gitu kan. Makan ini ya, pakai suplemen ini ya. Kamu kalau ditanya badan kamu bisa jadi gede kayak gitu pakai ini, padahal kan cacus. Itu akan menjadi permasalahan yang baru, ya kan. Pembodohan yang akan terus terulang, gitu kan. Itulah makanya kebobrokan industri ini tuh nggak bisa cuman dipotong tuh dari atas. Nggak bisa, potongnya itu bener-bener harus dari bawah. Akar permasalahannya itu seperti apa. Makanya gue bilang sama mereka waktu itu pas mereka ngehubungin, gue cuman bilang begini, Bang, kalian kesini aja, semua ongkos, transport, akomodasi lah, hotel, semua ntar saya yang aturin. Cuman abangnya ini kalau nanti dipanggil lagi sama suplemen, boleh, nggak masalah. Tunggu Strong Case-nya tayang dulu. Gitu. Begitu ini tayang terserah deh. Mau datang ke suplemen mana, mau terima bantuan yang mana. Terserah, karena masalah ini tuh bukan cuman masalah dana. Bukan. Fundamental dari para pendiri federasi itu semua tuh harus benar-benar menjalankan program kerjanya. Sebenarnya kan ada nih, udah ada nih. ADRT. Iya, program kerjanya kan. Ya jalanin aja sebenarnya. Kayak pertandingannya, ya kan? Kayak ya pokoknya dijalanin lah gitu. Yang bikin masalah ini kan pertandingannya jalan, anggarannya nggak jalan itu loh. Piye gitu loh. Ini nih kayak mana gitu loh. Dituntut emas tapi nggak dikasih makan. Iya, gitu. Nah, makanya semuanya tuh sebenarnya dari hulu ke hilirnya, itunya harus jalan dulu. Nah, kalau udah itu semuanya berjalan, barulah mikirin Bapak Asuh. Karena Binaraga ini pasti akan terus kekurangan dana. Karena nggak ada ininya loh, nggak ada apa? Nggak ada. Iya, nggak ada berhentinya juga Binaraga. Kalau dia main di kelas 65 contoh, kalau seandainya dia mau naik kelas ke 70, kan butuh dana lagi. Makanya harus lebih banyak lagi. Itu kan makanya sebenarnya nggak terbatas dana itu. Nah, gimana caranya? Ini tuh masalah ini harus dari akar-akarnya, bukan hanya sekedar bantuan aja. Oke nih, kita kasih bantuan biaya buat nambah makan ya kan untuk sebulan terakhir sampai bulan depan gitu ya. Menjelang pertandingan Voucher Fogo ya. Nggak ada ya bro ya? Nggak ada. Ini suplemen ya kan dipakai, ini vitamin dipakai. Setelah itu apa lagi? Iya, jangan sampai berhenti. Iya. Di sini gitu. Iya. Cuman tetap aja kalau seandainya bantuannya itu sudah dipakai habis kan, masalahnya yang dari akarnya ini, hulunya ini masih belum terselesaikan, ya akan terus aja jadi lingkaran setan gitu loh bro. Nanti ujung-ujungnya yang bakal datang suplemen, bilang sama dia, saya juara pakai ini, saya juara karena ini semua karena ini, nunjukin suplemen terus, brand suplemen terus. Nanti makan tempe, Semua karena bilang Semua karena apa? apa tuh Pak? Karena Bang? bohong ya. Nah, iya, sudah. bohong kan jadinya kan. Iya, Ingat buktinya ya, dia- bohong ya, jangan bohong kamu ya. Iya, sebenarnya ini juga bukti nyata ya. Dia tanpa suplemen beratnya dari 52 ya. Sekarang ke 68. Pakai Mas Haji. Oh, pakai suplemen. Kreatin. Oh, Kreatin. 200.000 Mas Haji. Kreatin apa 200.000? Banyak. Banyak. 200.000 termasuk mahal malah. Gue mau nyebut maksudnya. Kirain sama kan. Oh iya. Jadi ini jangan sampai sih niat tulusnya anak-anak muda ini ditunggangi juga bang sebenarnya. Tapi ya sebenarnya nggak bukannya kita menutup menutup kesempatan orang. Cuman jangan sampai
keterpepetan Iya benar, ini. kepepetan itu malah oke, masalahmu selesai nih karena ada yang bantu. Tapi kamu menimbulkan masalah yang baru, yaitu pembodohan yang kamu ucapkan di mulut kamu tuh. Gitu. Itu sebenarnya masalah yang lebih masif, yang lebih besar dibandingkan cuman masalah kamu sendiri. Karena masalah kamu udah dibantu sama dia nih, sama suplemen ini nih, masalahmu. Tapi kamu menimbulkan masalah baru untuk orang lain. Miskonsepsi antara penggunaan suplemen dengan jadinya badan kamu, itu tuh salah satu pembodohan yang sebenarnya nggak boleh kamu ucapkan. Gitu, karena kan kamu kan kerja keras. Iya, Gitu. nggak cuman suplemen. Iya, nggak cuman latihan. suplemen. Latihan sehari 2 kali. Oh Satu sekali. kali. Sama, saya juga sekali. Saya doang 2 kali berarti. Oh iya, dia 2 kali. loh. Pantesan nggak jadi-jadi. yang perlu diapresiasi itu yang jaga kandang sebenarnya. Kandang ayamnya itu. Iya harus dong diapresiasi. Baru ada yang mati nih, baru ada yang mati. Nah, itu kan yang menghidupi dia. Iya, benar. Iya bener sih. Ya cuman kalau sebenarnya ya Bang ya, ini kita ngomong realistis. Kalau misalnya di ponnya aja nggak ada Bang, Binaraga nih, itu gimana Bang? Untuk mungkin ya simpang siurnya berita kan kita masih belum Ini masih simpang siur gitu. masih simpang siur. Makanya sebelum ini semua terjadi kan nanti paling enggak dari pihak provinsi kan seumpama memang tidak dipertandingkan ya pasti mereka akan ambil tindakan lah. Nah mungkin lah mereka akan buang-buang biaya juga. Yang jelas. pasti Apalagi yang berusaha. persiapan tanpa kepastian itu kan, wah gimana? Menyakitkan. Iyalah. Iya Itu udah luar biasa. Bisa sehari. saja Mas Haji, Binaraga dihapus, ganti kelas, Iya. Ganti federasi. main fitness diperbanyak, selesai kan? Iya. Iya. Nah, cuma pertanyaannya kalau di ponnya itu udah nggak ada, Bang. Di pon udah ditiadakan nih. Nah, itu gimana itu, Bang? Ya itu dari nanti ya dari kebijakan dari PP ke ini provinsi, provinsi baru turun ke daerah, udah nggak usah dikader lagi atletnya, Iya. selesai sudah. Tapi menurut gua susah bro, karena gimana ya? Ada beberapa daerah itu binaraganya adalah ladang medali. Jawa Timur, Jawa Barat, terus juga Kalimantan. Nah. Dia akan nge-push terus. Iya. Nah, menurut lo mungkin nggak? Paling itu berubah itu. Enggak, mungkin nggak binaraga ini atau men's fisik ini nggak masuk dalam pon? Mungkin. Dan kapan? Gue nggak tahu, bentar gue tanya ya. Menurut lo gimana? Kalau menurut gue, kalau kapannya mungkin kita nggak tahu. Cuman kan lu bilang sendiri kan, evolusi itu terjadi dong. Iya betul, Gua perubahan. rasa ini pemimpinnya misalnya ketuanya akan mikir, anjir binaraga udah nggak ada, ya nggak, ke Jurnas aja nggak ada misalnya. Akhirnya yang sebulan 3 kali ini kan body fitness gitu. Ya udah gimana kita rubah? Coba ada nggak sih di ininya WBPF-nya ada nggak? Oh ada, main apa namanya? Main Sport. sports. Oh yang kayak Ricky Daud tuh. Ya, main Nah, sports fisik. ya udah apa bikin gini aja ya? Asal semua daerah, oke, gua rasa bisa bro. Asal mau ya. Nah abang-abangan binaraganya gimana? Dia Ya. pakai celana gitu tuh. Tidak prosesi. Nah iya, sebenarnya itu pahit banget sih. Cuman ya kalau mau berevolusi ternyata anak muda ini memilih jalur yang baru. Dan itu quote on quote ya, lebih mudah mungkin kalau men's physique. Ya. Iya kan, nggak perlu main paha ya, Bang, ya. Wah, gue dihujat lah. Bukan main ya semuanya kan namanya Main proporsional, ya. Oh, kan main. Cuma kan kapasitasnya udah beda. Ya. Paling pahanya extension doang ya Bang ya, sama leg press lah. Ya, extension sama leg press kalau dia dikasih genetik bagus ya ngeri juga. Leg pressnya seton tapi. Iya itu susah bro. Tapi ya kita nggak tahu, ini kan cuman asumsi ya. Ya. Kalau gua rasa pun beneran sampai nggak ada di Nusa Tenggara Barat nih 2028 ntar, ya itu ini satu tamparan banget. Tamparan adalah buat semua pengurus, ya nggak Bang? Nih loh, ini yang lu kerjain selama ini gitu. Lu bikin binaraga nggak ada, mana yang lu bilang cinta sama binaraga? Nggak ada. Sampai bos kita aja, oh iya udah dititipin bro. Udah, udah Iya. ada di mobil. Iya, apa namanya? Lo kebiasaan lu. Sampai bos kita kita punya bos nih, cinta banget sama binaraga, keluar dari federasi gara-gara ya orang-orang yang begitu dimanfaatin Bang. Akhirnya kalau sampai beneran ini
Binaraga bener-bener nggak ada, ya udah. Buat apa lagi buat apa lagi perjuangin aja yang udah ada. Maksudnya body contest aja. Daripada Samsak nggak ada, Bang. Iya, betul. Sedih, Bang. Maksudnya dulu tuh zaman Mr. Indonesia setahun 3 kali, bro. Ada grand final. Kita tuh ada harapan ya, Bang. Kita harus juara 3 mendapat tiket ke grand final. Zaman-zaman itu era pesta raga, rame. Semua orang mau jadi binaraga. Sekarang nggak ada semua orang mau jadi binaraga. Semua orang mau jadi Jerry Kacong. Gini tuh. Mau ke luar negeri sekarang. Semua orang mau FBB, ya enggak? Semua ngeliatnya Instagram. Ada Instagram ya? Iya kan, pengennya FBB ya? Oh, iya. Padahal dia di PBFI, jangan ngomong gitu. Kamu di PBFI. Kamu nanti di band kamu. Iya, pulang dari sini kamu. Iya, tapi kan anak-anak ini taunya yang ada di sosmed, Bang. Iya enggak, Bang? Taunya ngelihat Chris Bumstead. Ya brandingnya kan lebih bagus. Iya, brandingnya. Sekarang kalau mau pahit mempertahankan binaraga, tapi binaraganya juga nggak eksis, mendingan evolusi sekalian. FI itu salah ya. Leasing. Iya bener, kalau solusinya itu doang. Daripada mati, mendingan dirangkul ya anak-anak muda gini ya. Malah lebih ya isinya anak muda semua dan persaingannya juga pasti ketat ya, Bang. Anak-anak muda gini ya, Bang. Pokoknya dia nggak semangat latihan dikit aja kesalip. Ya, betul. Iya. Ini kalau kalian nih kayak nih misalnya Kizi nih, kamu suka sama Kizi. Yang genetik kayak Gizi itu banyak ya. Banyak. Ada si Danu. Siapa namanya Danu? Iya, Danu. Iya, Kalisdan. Iya enggak? Tahu kan Kalisdan? Nah, yang kayak gitu kan sekarang udah banyak. Apalagi yang gede banget tuh yang SMA. Siapa tuh? Yang kesini. Oh iya. Gede banget kan tuh. Ziza. Iya, Bena. Iya, itu SMA udah kayak Iget badannya. Cuman kan sayang aja mereka kalau binaraganya nggak ada, mau kemana? Ya mendingan beneran dikasih ya ruangnya aja nih, dikasih playgroundnya ya udah nih, main sport, main apalagi sih atletik, gitu. Nah ini ada sedikit bantuan nih, ya kan? Tisu dari gue paling nggak bisa. Enggak, dari Rimba dulu. Dari Rimba buat gua. Ini dari Rimba ada sedikit bantuan dari suplemen Rimba sama produknya. Ambilin produknya Leo di belakang nih. Makasih Rimba. Ini thank you banget untuk Rimba Live. Bos Rimba yang udah. Bos Rimba siapa, Bro? Mau support. Kenapa? Bos Rimba siapa? Si Joe. Si Joe sama William. ini ya atletnya siapa? Azril ada macam-macam nih. Itu yang di meja situ udah semua. Udah depan situ udah. Yang di situ jangan, yang di situ aja. Nah, ini ada Wegan gitu ya. Wegan itu. Jeragan gitu. Nah, ada seker. Seker scoop. Ini ada produknya nih, ya kan. Sama ini ada multivitamin D3. Biar nggak gampang sakit ya. Biar nggak gampang sakit. Ini ada juga vitamin D3. Nih, thank you dari Rimba. Ini ada kreatin. Nah, ini lumayan nih, Bang, kreatinnya nih. Iya bisa nih. dibagi-bagi ya kan. Aduh, tapi kreatinnya rasa-rasa lagi. Ya udahlah ya. Gue gatal mulut gue ngomongin. Sabar bro, sabar. Iya. Dia udah bantuin. Oh iya. Udah nih. Kreatin juga 2 botol. Ini ada pre-workout juga dari. Oh, Rimba bikin pre-workout ya? Rimba, iya gue baru tahu juga sih. Ini ada pre-workout juga dari Rimba. Senyum dong, jangan kayak dimarahin dong. Iya kan baru dapat bantuan. Iya, lu diam aja takut banget dimarahin. Masuk Bang BK. Bilang terima kasih. Iya, ini ada uang pembinaan atlet dan produk suplemen 3 juta. Jadi uang tunainya 3 juta. Ya, di sini coba kamu pegang dulu. Tepuk tangan dulu guys. Tepuk tangan dulu. Kesana bilang bilang makasih. Makasih gitu. Bisa ganti. Terima kasih Rimba Live. Iya, Rimba Live. Yan
say thank you sama Rimba Live. Ya untuk semua ini saya bilang terima kasih. Terima kasih. Ya untuk Rimba. Moga-moga bisa bermanfaat ya. Amin. Ya. Siap, tapi awas kalau kamu nanti juara, kamu bilang karena produk suplemennya saya gamparin kamu ya. Iya. Nah ini digeser dulu, Bon. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi dari Aji Strongman. Ada lagi. Kosong. Lu gimana sih ngasihnya kosong? Nah, ini ada dari PT Wah, ini. Catur dan PT Catur. Profus. PT Iya, Catur ini. ya. Nih bos saya. Bos. Ini uang pembinaan 3 juta rupiah Wey. untuk kalian. Ya, makasih. Catur Jaya. Dari siapa Om? Dari bosnya Bang Haji. Iya. Oh enggak, jangan ke saya. Sono. Enggak. Ini rezeki kamu ya. Kok jadi lu yang kayak lu yang ngasih? Gantian nih harga ya. Oke, terima kasih. PT Catur gitu. PT Catur. Jaya Catur Jaya. Ayo jaya kah? Dan dari saya terima kasih banyak dari apa tadi Om? PT Catur. PT PT Catur dan karena- Profus. Dan Profus sudah membantu Iya. tim kami. Siap. Banyak bantu emang. Nah, ini ada PT Catur. uang pembinaan lagi dari Excellent Fitness ya. Wih, Ini gokil. ada uang pembinaan dari Excellent Fitness 5 juta rupiah. Luar biasa. Gitu. Excellent Fitness itu punya Pak Canggih. Iya. Terima kasih Excellent Fitness. Enggak usah ke situ. Terima kasih Om Canggih. Dan saya juga Om Ya. mengucapkan terima kasih karena sudah Aman, membantu kami. siap. Ya, intinya semoga semua uang tunaian tadi dipergunakan dengan sebaik-baiknya lah, bijak lah untuk kalian satu tim ya. Ini kan ada 12 orang tuh. Diiniin lah. Ini ya bisa lumayan lah buat Ya. Enggak dibeli beli burger gitu. Beli bibit ayam di ternak. Oh, iya, bener. bibit ayam, bener. Jadi ujung-ujung. jadinya ntar jadi peternak dong. Ternak lele ya. Iya, lu baik banget lu, Bro. Nah. Jadi sih kalau lu ada ini enggak ada pesan-pesan buat mereka? Enggak lah, paling kenapa? Kasih motivasi. Ya paling kalau saya bilang, saya udah sering ngomong sama mereka karena saya peduli. Jadi binaraga tuh nggak bisa dijalankan, dan binaraga itu bukan profesi yang menjanjikan. Jadi kalau kamu ingin menjalani profesi sebagai atlet binaraga atau bodybuilding, ya kamu harus pastikan kamu memiliki lebih dari satu income. Jadi jangan bergantung pada single income aja. Dan untuk kalian semua nanti semakin lama kalian ada di dunia bodybuilding ini, kalian akan berpapasan dengan sisi gelap dunia bodybuilding. Yang harus kalian pahami itu kesehatan kalian tetap segala-galanya. Itu aja. Oh dari gua. Kalau dari gua sih buat Brian dan Ian nih, kalau udah suka di nge-gym, di fitness, kan udah main air ya, mendingan basah sekalian. Emang mau jadi binaragawan atau menjadi body contest pun nanti apapun itu, ya udah ditekunin, pasti ada jalannya bro ya. Kalau ada kemauan, ada jalan pasti. Kita nggak tahu apa ya, langkah orang ya bang ya. Rezeki orang kita nggak ada yang tahu. Nah, ini mungkin rezeki datang ke sini. Nah, Iya kan? Benar. Siapa tahu dimulai dari sini kan akan Berkat Bang Canggih ini. Iya. Oh bang Canggih keras doang luarnya, Iya. dalamnya baik bang. Oke terima kasih ya buat Brian dan Ian datang ke sini jauh-jauh dari Malang. Ya bang, terima kasih Bang Barka udah jauh-jauh nyempetin waktu 2 hari loh. Ya.
sampai ke sini. Kita terima kasih banget Bang, apresiasi banget buat abang-abang yang udah perhatian dengan adik-adik binaragawan cilik loh. Ya. Kayak Pildacil ya. Binaragawan cilik gitu ya. Iya, jadi semoga niat abang nih berdua mau support itu juga dibalas oleh Allah ya nggak Bang? Biar berkah Bang ya. Ini juga biar sukses, Porprofnya 12 orang nanti kalau bisa lolos semua, menang semua ya enggak. Yang penting kalau kalah menang itu sebenarnya biasa ya bro ya. Biasa. Kalah menang biasa, yang penting kasih yang terbaik. Kalau kalah nggak ngasih yang terbaik kan nyesel. Iya. Kalau kalah ngasih yang terbaik puas. Itu. Yang penting kan kita semua udah mencoba gitu. Iya, yang penting nekat tadi. Iya, Ini anak tong setan berarti. Oke, terima kasih. Jangan balapan liar ya di Malang. Jangan ikut tawuran juga. Yang penting latihan aja. Latihan yang rajin, yang keras. Pasti cita-cita akan tercapai ya Bang ya. Thank you. Oh ya makan juga. Tidur juga. Iya. Suruh latihan terus. Oke Bang, dan semoga juga dari sini bisa membukakan mata pengurus-pengurus ya. Ya. Kalau kalian emang care, ya buktinya kalau care tuh ini care. Ya, Ya nggak? abang-abangan ini termasuk Ditemenin ya nggak, diarahkan, ditemani, Ya. dimotivasi, itu namanya care. Tapi kalau care cuman ngomong doang di hal, wah itu iyalah, beda. bacot lah itu. Mau binaraga lebih baik, wah Ah. kita nomor 1, wah Udah, kayak closing lah kecap gua. ya. Ntar emosi ya. Oh udah mau pesen ayam ya. Oke, thank you guys untuk teman-teman semua, Terima abang-abang. kasih, terima kasih. Oke guys. Ya. Itu dia podcast kita kali ini. Ini banyak cerita dari Malang. Semoga menginspirasi anak-anak muda. Kalian yang mau ikut pertandingan body contest ya silakan. Ya. Ya kalau emang mau serius juga silakan. Atau mau jadi hobi doang silakan juga. Mau cari sehat aja? Silakan. Tapi sebenarnya itu nge-gym banyak manfaatnya. Iya. Oke, guys terima kasih dan we close.